warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah bersama saya Mikdad Tadausi. Masya Allah di pagi hari ini insya Allah kita belajar lagi bersama-sama ya dengan guru-guru kita. Masih semangat kan Bu? Semangat dong ya jamaah yang ada di rumah juga, yang mau pergi, lagi liburan atau misalnya mau jalan-jalan nonton Islam itu Indah yuk. Masya Allah siapin juga catatannya nih. Karena di pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Bu, namanya dunia itu kan tempatnya ujian, benar nggak Bu? Siapa yang nggak pernah diuji di sini? Ada nggak? Coba angkat tangannya. Nggak ada, pasti pernah ya Bu. Nah, ujian itu banyak bentuknya. Ada yang dikasih ujian berupa sakit, misalnya ekonomi, anak, banyak deh pokoknya. Nah, tapi hari ini kita spesifik bicara masalah penyakit, Bu. Nah, kalau di dunia itu, kalau kita dikasih ujiannya misalnya penyakitnya fisik gitu ya, Bu. Kita kan ada obatnya. Tapi yang jadi masalah, Bu, ada yang namanya penyakit hati, Bu. Pernah nggak ketemu orang yang penyakit hati sama kita, Bu? Pernah nggak? Wah pernah aja pakai emosi, pernah. Tenang Bu, sama Bu, saya juga Bu. Nah tapi di dunia beda sama di surga. Katanya kalau di surga itu gak ada yang namanya penyakit. Loh kok bisa? Bisa dong, karena jawabannya ada di tema kita pagi hari ini. Ini temanya, ini loh alasan kenapa nanti di surga tidak ada lagi penyakit. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita di pagi hari ini. Jadi penasaran ya, apa sih sebenarnya alasan kenapa nanti di surga itu nggak ada penyakit? Yuk nanti kita akan bahas bareng-bareng, tapi sebelumnya saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai seorang kakek yang hidup sebatang kara. Silakan. Allah, kadang suka apa ya, kita tuh ngeluh gitu tentang kehidupan, padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang jauh sebenarnya ujiannya lebih berat dari kita, cuma nggak lebih berisik dari kita aja. Subhanallah. Subhanallah, kita doakan. Tapi mungkin ada orang-orang yang ketika melihat hal seperti itu pengen bantu tapi dirinya Betul, juga betul. lagi butuh bantuan. Iya. Gak apa-apa, niat aja dapat Masya pahala Allah. itu. Amin. Ya Allah. Ustaz Syam, kita balik lagi nih ke tema kita di pagi hari ini. Nah katanya nanti di surga itu kita nggak merasakan lagi sakit sebab Allah udah memberikan penyakit yang dirasa di dunia itu bakal sakit banget, yaitu namanya sakaratul maut. Nah ini bener nggak? Mohon penjelasannya Guru, silakan Ustaz Syam. Terima kasih Mas Mikdad, tabe guru Ustaz Maulana Habib Utsman, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
Dalam ayat ini Al-An'am ayat 93 Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh hamba-hamba yang beriman yang memegang Al-Quran sebagai pedomannya bahwa seandainya kalian semua melihat bagaimana proses orang-orang yang melawan Allah ketika datang sakaratul maut kepadanya lalu dipukullah oleh malaikat lalu dikatakan akhriju, keluarlah kamu nyawa, maka subhanallah betapa sakit yang dirasakan. Tapi ternyata orang mukmin pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ditanya, "Bagaimana keadaan orang yang dicabut nyawanya sakitnya itu?" Maka beliau Ka'ab menjawab, "Saya pernah mendengar dari Nabi SAW bagaikan seseorang yang dimasukkan ke dalam kerongkongannya pohon berduri. Lalu dicabut pohon berduri tersebut, setiap durinya menarik satu urat. Subhanallah, satu saraf kejepit saja itu sakitnya subhanallah. Lah ini semua saraf kecabut ketika pohon berduri itu dicabut dari kerongkongan manusia. Begitu gambarannya kata Ka'ab bin Malik. Sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafatnya ditanya oleh putranya, "Wahai Abi, bagaimana yang kau rasakan saat ini?" Kata beliau, "Bagaikan saya dihimpit dengan himpitan yang sangat erat dan nafas saya keluar melalui lubang jarum yang sangat kecil." Artinya untuk bernafas pun sangat sulit. Bernafas saja sakit, apalagi yang lainnya. Subhanallah. Berarti sakit sekali bagi orang beriman itu adalah sakit terakhirnya. Sakit terakhirnya. Tapi bagi orang zalim itu hanyalah Permulaan. Ya permulaannya. Allah, nauzubillah min zalik. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syah. Masya Allah, kita udah dapat nih ya. Alasan kenapa nanti di surga itu nggak ada penyakit. Kita lanjut lagi, Masya Allah. Ini ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita tentunya nih. Tapi sebelumnya saya belum tanya, ini ibu-ibu dari mana sama bapak-bapak yang sebelah sini? Oh, dari Cirebon. Coba kalau yang sebelah kiri dari mana ini? Oh, sama. Tepuk tangannya mana dong biar semangat, biar nggak ngantuk. Baik, kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya kita panggilkan guru kita Habib Usman. Habib, mohon izin Bib. Kita lanjutkan lagi nih Bib, Masya Allah ini temanya luar biasa. Apakah benar Bib, nanti di surga itu nggak ada penyakit sebab golongan orang-orang yang sudah dibersihkan dulu atau istilahnya tuh apa ya, banyak orang bilang mampir gitu kan neraka. Aduh nauzubillah sebenarnya. Tapi mohon penjelasannya nih Habib, silakan. Ya akhir, Akang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang insyaAllah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Inilah yang bikin gak ada penyakit di surga. Karena apa? Karena ketika mereka dijelaskan dalam kitab Al-Lulu wal Marjan. Dalam kitab Al-Lulu wal Marjan, hadis sahih Bukhari dan Muslim yang sepakat hadis tersebut memiliki kedudukan yang tinggi. Hadis sahih yang dimana mereka ahlu neraka. Mereka ahlu neraka keluar dari neraka tersebut dan mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika mereka masuk surga, hilanglah semua sakitnya. Hilang semua sakitnya, dicabut penyakit mereka. Dan mereka dalam keadaan kenikmatan yang ada dalam surga tersebut. Karena Allah menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran, siapa orang yang masuk dalam surga, di dalamnya negeri penuh kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihimul anhar." Jelas bahwasanya mereka ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya, Allah Subhanahu wa taala dicabut semua penyakitnya. Penyakit hatinya yang ada dalam dada mereka, semuanya dicabut oleh Allah dan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kenikmatan. Dan mereka yang masuk ke dalam surga adalah negeri yang kekal, negeri yang abadi. Dunia hanya sementara, dunia hanya numpang lewat. Akhirat kekal selama-lamanya. Akhirat adalah negeri yang terbaik, negeri yang abadi. Al-akhiratu khairul laka minal ula.
Waduh, Masya Allah. Terima kasih Habib. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita terlalu mengejar dunia ya. Karena yang kekal itu hanya di surga nanti. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Masya Allah masih dalam tema kita ini loh. Alasan kenapa nanti di surga tidak ada lagi penyakit. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.